Halo anak-anak, apa kabar? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita belajar tematik. Tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran ke-1. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Memang benar anak-anak ya, cuaca bisa berubah-ubah. Kadang pagi hari cerah, lalu siang hari berawan, lalu malam hari bisa saja hujan. Nah, anak-anak, amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Benny mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu, cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Benny dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Sama anak-anak ya, keadaan cuaca di sekitar kita beberapa waktu ini juga masih banyak di beberapa tempat genangan air ya, karena adanya banjir yang terjadi kemarin. Nah, ini adalah percakapan antara Benny, Udin, dan Edo. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu perhatikan hal itu, Udin? Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung, pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, anak-anak, informasi tentang cuaca apa yang kita peroleh dari bacaan tersebut? Informasi yang kita peroleh antara lain adalah cuaca dapat berubah setiap hari. Bisa saja hari ini cerah, namun sebaliknya besok hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan udara panas. Saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Saat cuaca berawan, matahari tertutup awan. Jadi, ini adalah informasi yang kita peroleh anak-anak dari bacaan tersebut. Kalian boleh mencari informasi yang lainnya dari teks tersebut. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari, sementara Benny, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang di bawahnya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu.
Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Dayu. Terima kasih kembali, Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Nah, itu adalah percakapan Dayu, Edo, dan teman-teman lainnya. Nah, kemudian Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Jadi melon yang pertama dipotong menjadi 8 bagian ya Nana ya. Karena itu disebut 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Jadi anak-anak, melon yang kedua itu dipotong menjadi 6 bagian sehingga dalam pecahan disebut 1/6 ya. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Perhatikan percakapan Lani dan Benny. Lani berkata, "Teman-teman lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama." Lalu kata Benny, "Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua." Nah, Nana, perhatikan, melon milik siapakah yang lebih besar? Milik Lani atau milik Benny? Milik Lani tadi satu melon dibagi 8 bagian, sedangkan milik Benny satu melon dibagi 6 bagian. Tentu saja yang lebih besar adalah milik Benny ya Nana ya. Nah, ini adalah perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8 bagian. Melon Benny 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Jadi anak-anak, perhatikan di sini, ini adalah milik Benny 1/6, sedangkan milik Lani adalah 1/8. Maka bisa ditulis 1/6 adalah lebih besar dari 1/8. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, kalian harus perhatikan, ini adalah tanda dari lebih dari atau lebih besar. Ini adalah kurang dari. Kemudian ini adalah sama dengan. Anak-anak, kemudian amatilah data gambar berikut ini. Lani memiliki potongan 1/8, Benny 1/6 ya, memiliki potongan 1/6, Dayu 2/8, Udin 2/6, Siti 3/8, dan Edo memiliki 3/6 bagian. Nah, anak-anak, dari bagian ini siapakah yang memakan paling banyak? Lani dan Benny memiliki sama-sama satu bagian, tetapi Lani memiliki 1/8, sedangkan Benny 1/6. Di sini terlihat bahwa Benny memiliki potongan semangka yang lebih besar ya Nana ya. Nana, Dayu dan Udin sama-sama mempunyai 2 potong bagian, tetapi Dayu memiliki 2 potong bagian dari 8 bagian yang dipotong tadi, sedangkan Udin memiliki 2 bagian dari potongan 6 bagian tadi anak-anak. Tentu saja
Udin adalah memiliki yang paling besar. Sedangkan di sini Siti dan Edo sama-sama memiliki 3 bagian, tetapi Siti mengambil 3 bagian dari potongan 8 bagian tadi, sedangkan Edo mengambil 3 bagian dari potongan 6 bagian tadi. Jadi Edo lah yang paling banyak di antara mereka mendapatkan potongan melon. Nah, anak-anak berikutnya adalah bandingkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Di sini adalah Siti dan Edo. Siti mendapatkan 4 potong dari 8 bagian, anak-anak ya. Jadi 1 melon dibagi 8 tadi, Siti mengambil 4. Sedangkan Edo mengambil 4 juga sama dari 6 bagian yang sudah dipotong tadi. Manakah yang lebih besar antara 48 dan dengan 4/6 ya? Di sini dalam pecahan tidak sama. Kalau penyebutnya lebih besar, lalu itu yang lebih besar, bukan ya Nana ya. Jadi di sini yang lebih besar adalah 4/6. Jadi yang tepat adalah menggunakan tanda kurang dari. 4/8 itu kurang dari 4/6, karena tentu saja yang lebih banyak adalah 4/6. Kemudian bandingkan kembali antara Dayu dan Udin. Dayu mengambil 5 bagian dari 8 yang sudah dipotong tadi. Sedangkan Udin mengambil 5 bagian dari 6 yang sudah dipotong tadi. Nah, anak-anak kira-kira manakah yang lebih banyak besar, mana yang lebih besar antara 5/8 atau 5/6? Ya, meskipun ini sama-sama 5, tetapi penyebutnya berbeda ya. Jadi yang tepat adalah 5/8 kurang dari 5/6. Jadi jelas ya anak-anak ya, dari gambar terlihat bahwa yang lebih banyak adalah 5/6. Sampai di sini ya pembelajaran tematik kita hari ini. Miss Jenny harap kalian semua bisa memahami. Terus berlatih, tetap semangat. God bless you.